Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Afida akan membawakan cerita kisah nyata dari Mas Arya saat pendakian di Gunung Slamet. Oke, langsung kita simak. Jadi, Arya dan 17 orang temannya ingin mendaki ke Gunung Slamet. Sebelum berangkat, mereka briefing dan melakukan pengecekan ulang peralatan individu maupun tim mereka. Setelah itu, bergeraklah mereka menuju stasiun Senen. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya sampailah mereka di base camp Bambangan. Mereka istirahat sebentar, lalu mereka berdoa dan dimulailah pendakian. Sebelumnya mereka sudah membagi menjadi dua tim, yakni tim A dan tim B. Tujuan mereka adalah berhenti di pos payung dekat mata air. Posisi Arya ada di paling belakang atau bisa dibilang sweeper bersama teman perempuannya bernama Bunga dan beberapa anggota sweeper yang lainnya. Setelah lama berjalan melewati ladang penduduk, sekitar 40 menit kemudian mereka sampai di pos payung. Arya bilang ke teman-temannya untuk segera mengisi air karena di pos payung ini agak rawan. Arya gak mau teman-temannya kenapa-kenapa. Setelah semuanya selesai, Arya bilang ke Komandan Regu untuk tungguin dia sama anggota sweeper yang lainnya di pos Samaranto. Kalau 1 jam belum ada tanda-tanda dari Arya dan teman-teman sweeper yang lainnya, Komandan Regu disuruhnya untuk ngecamp saja di pos 5. Tim 1 mulai naik, disusul tim 2. Tinggal Arya, Bunga, dan anggota sweeper yang lainnya. Karena trek Gunung Slamet yang begitu terjal, Bunga sempat kewalahan. Mereka pun istirahat sebentar sambil nyemil. Setelah itu, mereka lanjut jalan lagi, mendekati pos selanjutnya, yaitu pos Lawang atau pos Walang ya sekarang. Kurang tahu, mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan nama. Tiba-tiba Bunga bilang kalau ada laki-laki ganteng banget. Mas Arya itu ada laki-laki ganteng banget. Arya terkejut karena tidak melihat pendaki lain pada saat itu. Kemudian Arya membohongi Bunga supaya Bunga tidak parno. Iya, ganteng banget ya Bung. Tidak lama setelah itu Bunga diam, kemudian pingsan. Anggota yang lainnya diminta Arya untuk nyusulin tim 1 dan tim 2, menyuruhnya untuk berhenti dulu. Sementara Arya memberikan pertolongan pertama pada Bunga. Setelah 15 menit Arya melakukan pertolongan kepada Bunga, itu tidak ada hasilnya sama sekali. Dan pada saat Bunga pingsan itu, posisi Bunga aneh. Posisi Bunga itu pingsan sambil matanya tuh melotot begini, tidak kedip sama sekali, tidak bergerak sama sekali. Saat itu ada pendaki lain yang baru turun dan salah satu pendaki itu memarahi Arya karena dikiranya tuh Bunga itu terkena hipo. Kemudian pendaki itu menyuruh Arya buat bikin tenda darurat, nyiapin sleeping bag, membuat minuman hangat. Pas Bunga mau dibawa ke tenda, itu badannya Bunga berat banget, kayak ngangkat batang pohon besar. Padahal si Bunga ini tuh badannya itu ramping. Jadi gak masuk akal kalau badannya Bunga seramping itu 6 orang laki-laki tidak kuat untuk mengangkat Bunga. Tapi setelah diusahakan diangkat-angkat, Bunga telah masuk ke dalam tenda. Dan pas di dalam tenda, pendaki itu buru-buru langsung keluar dan baru sadar kalau Bunga ini bukan terkena hipo tetapi kesurupan. Kemudian Arya masuk ke tenda dan beberapa orang dari tim yang sudah duluan naik tadi itu udah kembali ke posisi Arya. Waktu itu gerimis. Arya meminta kepada semua anggota untuk duduk membentuk lingkaran untuk bersolawat dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Tetapi sebelumnya Arya meminta untuk dibuatkan api unggun supaya lokasinya itu terang dan masing-masing anggota itu diminta untuk menggenggam garam, terus ditaburin garam di sekeliling tenda, sisanya dilempar tuh ke segala arah. Dengan bacaan sholawat dan ayat-ayat Al-Quran, Arya mencoba berkomunikasi dengan Bunga, tetapi Bunga hanya bilang
sambil menyeringai. Karena kondisi bunga yang sedikit basah dan belepotan lumpur, akhirnya digantikan baju dengan beberapa anggota perempuan dengan cara sedikit susah karena bunga meronta-meronta. Dan tenaganya itu kuat banget. Sambil diiringi sholawat dan ayat-ayat Al-Quran dari luar tenda. Habis itu, bismillah, Arya dengan sekuat tenaga mencet lengannya bunga sambil baca sholawat. Habis itu bunga sadar. Kebetulan ada seseorang yang membawa air zam-zam. Kemudian bunga disuruh untuk meminumnya dengan kesulitan karena bunga menolak. Kondisi hujan reda, tetapi guntur masih terdengar dan angin masih kencang. Sholawat dan ayat-ayat Al-Quran tidak berhenti dari tadi. Gak lama, suara petir dan angin tiba-tiba berhenti. Di sini, bunga mulai bertingkah lagi. Bunga tertawa nyaring banget, dan dia sudah tidak berontak-berontak lagi, tapi matanya itu berputar-putar seperti ini. Kemudian Arya mencet lengan bunga lagi sekenceng-kencengnya. Bunga langsung diberi madu hangat yang dicampur sama jeruk nipis. Saat bunga sadar, dia itu kebingungan. Kenapa aku bisa di dalam tenda? Aku tadi kan diajak sama laki-laki ganteng dan udah sampai kawah Gunung Selamet. Arya masih curiga kalau makhluk itu masih ada di sekitarnya. Saat air zam-zam yang dicampur dengan garam diciprotkan Arya ke seluruh penjuru tenda, terasa ada gerakan yang cukup kuat, tapi tidak bisa keluar tenda. Kemudian Arya meminta ke Komandan Regu untuk menyalakan spiritus dengan kaleng dan diletakkan di depan pintu tenda, kemudian menyuruhnya untuk membuka tenda. Saat pintu tenda dibuka, seluruhnya membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Karena melihat di balik kobaran api, terlihat sosok makhluk dengan tanduk ular menyerupai wanita tua, dengan tangan kirinya memegang tongkat, sedangkan tangan kanannya itu memegang pedang berbentuk ular. Dan dikelilingi dengan ular-ular berbisa. Di sini angin mulai berembus kencang lagi saat makhluk itu pergi, diiringi suaranya yang sangat melengking. Habis itu bunga mulai sadar lagi, kelihatan bingung dia. Kemudian teman-temannya cewek itu meluk bunga. Malam itu Arya memutuskan untuk turun saja kembali ke base camp. Tidak semudah itu turun. Dibagilah tim pertama membawa air zam-zam yang dicampur dengan garam untuk ditaburkan sepanjang jalan sampai ke base camp. Tim kedua terdiri dari anak-anak yang pandai dalam hal agama dan keahlian non-medis. Tahu kan keahlian non-medis itu apa? Untuk menjaga bunga, sisanya Arya dan 2 orang yang lain sedang tinggal di tempat itu untuk melakukan sesuatu kegiatan. Spiritus yang dicampur air garam oleh Arya disiram ke batang pohon, dan air zam-zamnya dicampur air garam juga disiram ke atas pohon. Terdengar suara ledakan dan dalam penglihatan khusus, seluruh batang pohon dan tubuh makhluk itu habis terbakar. Setelah memastikan tidak ada kobaran api, mereka bertiga menyusul untuk turun. Pada saat semua berkumpul di pos payung, Bunga kembali pingsan. Lalu tiba-tiba Bunga bangun dan menangis. Dengan terbata-bata dia meminta maaf kepada semua orang dan bilang selamat tinggal karena ia ingin pergi bersama kekasihnya. Tiba-tiba almarhum ayahnya Bunga datang dan bilang kalau Bunga belum saatnya pergi. Ayahnya ingin Bunga kembali. Bunga, belum saatnya kamu pergi, kembali Bunga. Bunga kembali, Bunga, belum saatnya kamu pergi. Saat Bunga sadar, Bunga cerita kalau ayahnya datang dan menuntun Bunga dari puncak Gunung Selamet. Kurang lebih 30 menit mereka sampai di base camp Bambangan disusul dengan tim yang lainnya. Kemudian Pak Kepala Desa memberi saran untuk menjauhi area Gunung Selamet. Akhirnya mereka pun kembali ke kota asal dengan menyewa mobil bak yang dimiliki anak Pak Kepala Desa setelah bernegosiasi. Tetapi ada beberapa orang yang tidak setuju karena ingin melanjutkan pendakian di Gunung Selamet. Beberapa orang ingin melanjutkan.
pendakian di Gunung Slamet. Akhirnya mereka pun nekat untuk kembali ke jalur pendakian untuk melakukan pendakian di Gunung Slamet. Kemudian Bunga memberontak untuk ingin ikut pendakian di Gunung Slamet, dan beberapa anggota yang lainnya tidak menyetujui itu, tapi Bunga tetap memberontak tuh, lari terus dia ke jalur pendakian. Larinya tuh cepet banget sampai yang menyusul itu kewalahan. Akhirnya pun Bunga bisa disusul, dan akhirnya kembali semua rombongan tersebut. Tidak ada satupun pendaki yang diperbolehkan naik di Gunung Slamet pada saat itu. Kemudian mobil bak yang akan mengantarkan mereka ke kota asal sudah sampai di base camp. Akhirnya mereka pun menaiki. Setelah sampai di Purwokerto, rumah paman Bunga kembali kerasukan dan mengatakan kalau Bunga ini dijadikan mantu di Gunung Slamet. Saat Bunga tersadar, dia mengingat kalau posisi terakhir dia itu berada di base camp Bambangan. Besoknya sore mereka pamit untuk ke stasiun karena hendak ke Jakarta. Jam 2 malam semua anak di kereta nangis. Ada seorang petugas yang menegur mereka dan menunjuk Bunga. Kalau dia itu sedang ditempeli sesuatu yang jahat. Seketika gaduh karena kereta yang seharusnya jalan itu tidak jalan, malah berhenti. Setelah itu kepala stasiun langsung datang dan Bunga diturunkan dari kereta. Seluruh tim memasuki ruangan kepala stasiun. Seketika muncul seorang laki-laki parubaya yang ingin menolong Bunga. Dan anehnya setiap orang yang ingin menolong Bunga itu terpental. Tetapi orang ini tuh tidak. Sebut saja bapak itu. Bapak itu ingin semua orang berpegangan, membentuk rantai dan mengucap kalimat tauhid agar semua kekuatan mengalir ke bapak itu. Air aqua yang tiba-tiba mendidih diminumkan ke Bunga. Saat bapak itu meminta kertas dan bolpen hitam untuk menggambarkan makhluk itu, seluruh orang terkejut karena tinta bolpen yang menjadi beraneka ragam warna, dan yang digambarkan adalah makhluk bermata satu dan bertanduk ular. Tangan kiri memegang tongkat dan tangan kanan memegang pedang yang berbentuk ular. Dan ternyata makhluk itu yang terbakar pada saat itu belum hilang. Kemudian kertas itu langsung dibakar oleh bapak itu. Kertas itu terbakar diiringi jeritan makhluk itu. Bunga pun tersadar dan bercerita kalau dirinya tadi sedang berada di ruangan yang mewah, resepsi pernikahan. Tetapi anehnya Bungalah yang memakai baju gaun pengantin itu. Setelah situasi yang terkendali, mereka semua mengucapkan terima kasih kepada bapak itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan aman. Tetapi beberapa minggu kemudian Bunga masih dihantui makhluk itu. Bunga dibawa ke seseorang di Bogor yang bernama Abah. Kata Abah, mereka gak baik-baik memulangkan makhluk itu. Jadinya penasaran, dan dia bukan makhluk sembarangan. Setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, Bunga disuruh mandi sendiri. Barulah Bunga tidak ada gangguan lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi sedikit cerita dari saya. Terima kasih juga buat Mas Arya karena sudah diizinkan untuk membawakan cerita ini. Sekian dari saya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.